Oke, balik lagi di Behind the Wheels. Kali ini kedatangan tamu nih dari mana bro sebelumnya? Kalau gue dari Gunung Putri, Dari Bogor. Gunung Putri Bogor. Yes. Namanya Bro Adit. Betul. Gitu. Panggilannya Adit berarti? Iya, panggilan Adi. Oke. Bro Adit ini datang ke Avens Team Motor yang di Kalisari, Jakarta Timur, Cijantung, membawa Vario yang cukup menarik nih, karena ini Vario sebutannya old ya dia. Iya, sebutan Vario old 150. Dia udah mempermanis dan juga udah upgrade dari segi mesin ya, betul. Varionya ya. Dari mesin dan dari beberapa part. Beberapa parts. Nah, kalau boleh tahu dulu nih, bro, kenapa lu memilih untuk cuci di Avens Team? Oke. Untuk alasan itu karena gue melihat untuk dari kualitasnya dan memang gue juga pada saat gue udah nyetim di sini gue juga merasa kayak wah ini bagus banget nih dan hasilnya memuaskan juga dan untuk harganya terbilang sangat ekonomis ya. Jadi cocok banget buat para pelajar dan mungkin orang-orang sekitar yang pada pengen nyuci tapi pengennya cepat dan bersih sih. Itu aja sih kalau dari gue. Oke, thank you sebelumnya udah selalu setia dengan Avens Team ya. Oke, terima kasih Mas Arfa, Mas Oke. Arvin. Jadi Vario 150 all. Betul. Ini dibeli tahun berapa nih, bro? Untuk Vario LED Old ini gua beli itu tahun 2013-an di bulan Oktober. Jadi sebelumnya gue bukan pakai Vario ya, sebelumnya gue pakai CBR K45 dan memang udah lumayan banyak juga perintilan yang udah gue upgrade dan mesinnya juga. Sayangnya pada saat gue kuliah itu ada insiden. Crash? Enggak, insidennya jadi motor gue ini hilang di kosan. Malah dimaling. Iya, malah dimaling ketika udah ganteng-gantengnya banget nih. Terus dimaling sama orang dan akhirnya udahlah gue memutuskan buat pakai Vario dan kebetulan juga Vario ini di rumah gue memang buat jadi motor inventaris di rumah gue juga. Operasional lah ya. Operasional tuh. Oke. Nah, bro, tadi lu bilang sempat pakai CBR K45. Ini K45 yang itu ya berarti ya, dual kin ice itu ya. Betul. Yang old ya. Yang old. Bukan yang K45G ya. Bukan. K45G kan yang baru tuh. Yang baru, yang akhirnya menjadi cikal bakal CBR sekarang. Itu Honda. Itu kan CBR itu Honda ya. Betul. Ganti Vario Honda lagi. Betul. Ini gue banyak nemuin fenomena kayak gini nih. Ada temen gue yang dari Honda CBR 250R K33 ke PCX 160. Betul. Yang dimana sama-sama Honda. Lu kan juga mirip-mirip nih. Dari sport bike Honda CBR 150 K45 ke Vario 150. Baik. Honda, sama-sama Honda. Apakah ada influence dari orang tua atau memang keinginan lu sendiri dari Honda ke Honda? Untuk itu memang gue pribadi sangat suka dengan produk Honda ya. Oh gitu. Jadi memang sebelumnya gue juga punya Aerox di rumah karena gue lebih merasa nyaman di Honda khususnya di Vario jadi gue lebih suka makainya Vario-nya sih daripada Aerox-nya. Oh gitu. Malah cenderung lebih nyaman Vario ya? Iya, karena Vario itu menurut gue pribadi lebih irit yang pertama dan buat selap-selip lebih enak juga sih gitu, karena bodinya lebih ramping. Bodinya lebih ramping ya? Iya. Oke. Ini suatu fenomena ya teman-teman. Soalnya kalau temen gue tuh banyak juga yang katanya karena ibunya, karena bapaknya gitu kan. Biasanya orang tua tuh lebih trust sama Honda ketimbang yang lain gitu kan. Cuman kalau lu di sini kasusnya adalah sebenarnya sih dari orang tua lu ya bebas aja Bebas aja ya kalau orang tua motor apa. Cuman elunya pribadi yang lebih prefer menggunakan Honda. Tuh. Oke. Nah, balik lagi ke topik utama yaitu Vario 150 Old ini. 2013 berarti dibelinya ya, Oktober. Lu gue lihat udah yang paling kelihatan banget itu pasti adalah dari look di luarnya nih sebelum ke mesin. Lu udah itu velg diganti apa di repaint doang tuh? Untuk velg itu gua repaint, jadi dia bahannya gua menggunakan cat dari Belfort. Oke. Dan awalnya itu gue pengen dapatnya warnanya itu biru candy, cuman karena gue ngeraciknya agak miss di situ. Agak miss, oke. Jadi mungkin kelihatannya kayak hijau Tosca. Hijau Tosca. Iya. Agak redup lah ya. Iya, agak redup. Awalnya kepengennya agak terang nih. Iya, betul. Gitu.
Soalnya apalagi bahannya udah belkot nih, Iya, ya kan? betul. Pasti kan pengennya kelihatan gitu. Eh, itu habis berapa dengan bahan belkot seperti itu? Untuk velg sendiri gue habis di angka 400 ribuan. Jadi itu gue beli catnya, dan buat repaint gue repaint sendiri di rumah menggunakan kompresor. Kompresor. Jadi di rumah ada kompresor ya? Iya, ada. Oke. Velg dicat, di repaint. Memang kalau secara desain atau looks, ini velgnya udah cukup oke ya? Iya, betul. Karena gue sering banget lihat banyak banget, bahkan Vario yang sekarang pun itu pada pengen pakai velgnya si Vario yang old ini Betul. gitu. Ini emang secara looks sih udah oke banget gitu. Nah, kenapa lu melakukan repaint sendiri? Apakah lu tipikal orang yang detail? Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari pihak ketiga atau pihak kedua, lu akan merasa, nih gimana nih, gini. Atau lu orangnya tipikal yang ngirit, lebih kemana tuh? Oke, kalau untuk itu gue lebih ke detail sih. Jadi Detail. kalau buat proyekan motor gue ini memang gue beberapa ya gue lakuin sendiri, karena misalnya ada kesalahan ya itu salah gue gitu, jadi bukan salah orang lain gitu. Oke, jadi nggak ada bersinggungan dengan orang lain ya? Betul banget. Oke, nah itu tadi velg, bergerak ke atas nih. Perlampuan, boleh dijelasin dong apa aja yang udah dirombak nih di perlampuan? Oke, dan untuk kita masuk di perlampuan itu, gue sudah menggunakan alis dari, gue lupa mereknya apa. Dan untuk nominal itu gue masang lampu sekitar 200 ribuan itu. Oh iya, 200 ribu. Iya, 200. Jadi lu cuman modif dalamnya ya itu Betul, berarti ya? modif Luarnya dalamnya. itu bawaan, Iya. dalamnya lu modif. Betul. 200 ribu, itu cukup ekonomis ya? Iya, itu cukup ekonomis banget, dan memang itu lampu udah sekitar 1 tahun lebih gue pakai. Dan belum ada redup sama sekali. Masih aman? Masih aman. Oke. Nah, bergerak lagi ke samping, kanan, kiri, depan, belakang, body nih. Itu lu juga repaint berarti? Betul, gue repaint. Dan repaint itu sendiri juga? Nah, untuk di body ini, karena pada saat itu gue pernah repaint sendiri dan hasilnya kurang memuaskan, jadi akhirnya gue lempar ke teman gue yang punya bengkel repaint. Oh, gitu. Boleh dong di-mention nih, bantu temennya nih? Oke, nanti gue akan mention ke teman si Ipong. Oke. Jadi itu di daerah mana, Bro? Untuk gue repaint di daerah dekat rumah, itu ada namanya daerah Keranggan Bogor juga, di daerah situ lah. Oh, Keranggan. Berarti arah Cibubur dong? Lebih ke, kalau Keranggan itu kan dia lebih ke Keranggan Cibubur ya, kalau ini Keranggannya yang mau ke arah Citerep Bogor. Oh, oke. Jadi di Keranggan, nama bengkelnya apa tadi? Nama bengkel Ipong Rempit. Ipong? Iya, Ipong Painting. Asik. Kalian bisa cek di IG atau nggak di TikTok ya. Itu udah, ini belum sih? Udah kayak apa, oven belum sih? Belum ya? Untuk dia itu dia masih belum oven, jadi menggunakan sinar matahari buat pengeringannya. Sinar Cuman matahari. kalau buat hasil gua akuin itu bagus banget. Top ya? Top banget. Oke. Nah, judulnya apa nih warnanya si body ini nih? Oke, jadi untuk judulnya ini karena kan basic motor gua ini si Noir ini, jadi ada panggilannya bro. Noir. Motor gua Noir. Asik. Noir itu kan artinya dalam bahasa Perancis artinya hitam ya. Hitam. Iya. Jadi di Noir ini tadinya gue pengen warnain tuh hitam metalik. Betul. Nah, karena si temen gue ini merekomendasikan ada warna hitam yang paling bagus, yaitu lebih ke hitam biru, jadi hitungannya lebih ke Blue Moonlight. Jadi Blue gua, Moonlight, iya, Jadi iya. gue mengaplikasikan warna itu di motor gue si Noir itu. Emang makanya pas gue lihat tuh kayak ada inian birunya Betul, gitu ada ya. seramik birunya. Oke. Blue Moonlight blue lah ya. Moonlight blue. Oke. Berapa habis berapa tuh ngecat temen lu? Untuk ngecat itu gue di bagian depan, terus bodi kiri kanan, dan di behel itu sekitar 500-an. 500. Iya. Itu udah semuanya. Semuanya pernis segala macam. Ini segala macam. Oke. Nah, itu body. Kalau untuk kaki-kaki ada yang diganti nggak? Untuk di kaki-kaki, khususnya di belakang, gue menggunakan shockbreaker dari RCB, cuman dia non tabung, karena gue pribadi bukan tipikal orang yang suka dengan shockbreaker tabung ya, meskipun kelihatannya cakep banget ya. Karena yang kedua juga karena gue menggunakan mounting, jadi gue panjangin mounting gue yang harusnya standar jadi ke 5 cm. Ditakutkannya pada saat gue menggunakan shockbreaker tabung, nanti dia bakal mentok ke si dak atasnya, jadi harus dicolok lagi. Jadi gue untuk mengantisipasi hal itu,
akhirnya gue menggunakan shock RCB yang non tabung. Jadi biar tidak ada colokan lagi gitu. Dia walaupun non tabung, tapi ada perbedaan pasti. Untuk perbedaannya ada. Yang stoknya, yang Betul. originalnya. Apa menurut tuh nih, wah ini worth it banget nih ganti shock ini daripada yang sebelumnya. Oke, untuk itu paling di settingan keempukannya dan kekerasannya gitu. Oh, dia tetap ada kliknya. Iya, ada klikannya gitu. Itu bisa diatur. Oke. Di adjustment juga lah gitu. Oke. Nah, jadi bisa di-adjust tapi tidak pakai tabung. Untuk rasanya nyaman juga? Untuk rasanya ini lebih nyaman sih, dan dia juga kan ukuran 330 ya. Jadi ukuran standarnya Vario segitu sih. Oke. Jadi nggak ketinggian dan nggak terlalu pendek banget. Oke. Nah, tadi lu bilang dikasih mounting karena ditinggikan ya. Betul. Alasannya apa? Apakah alasan fitment atau agar tidak tidak mentok ke bawah gitu? Oke. Untuk alasan kenapa gua ibaratnya itu lebih ke modifikasi ya, custom mounting ya. Oke. Nah, karena dulu gue pernah, belum lama ini lah gue tabrakan Oke. di daerah Mekarsari Cilengsi Oke. sana, dan pada saat sesudah gue build motor gue lagi, ternyata si mounting gue ini bengkok. Jadi ban belakang dan si spakbor belakang tidak kontras, tidak presisi. Akhirnya cara gimana buat agar ngepresisinya dengan cara ya di custom mounting. Oke, berarti memang karena crash dulu baru melakukan custom mounting seperti itu. Dan memang dari looknya juga kelihatan lebih padat juga sih. Oke, nah itu mengenai modifikasinya tuh. Tapi mengenai motornya sendiri nih, karena sebelumnya lu bilang lu menggunakan CBR 150K45 yang dimana berarti sport bike. Betul. Entry level sport bike. Lu beralih ke Matic. Kenapa? Kenapa nggak beralih ke motor tegak yang kayak naked kayak gitu-gitu? Kenapa tuh? Untuk alasan itu karena gue lebih memilih buat kenyamanan juga ya, karena gue udah lama menggunakan kopling juga, dan ya gue ngerasa capek aja gitu loh, capek aja. Jadi gue pengen ya udah pakai Matic aja lah, dan Vario juga kan ibaratnya dibikin kencang juga bisa gitu loh. Jadi lebih fleksibel lah gitu. Oke. Jadi alasannya kenyamanan dan lagi pula kalau misalnya masalah speed itu bisa dikulik lagi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ya udahlah Matic-an aja gitu. Betul. Satu hal yang lu langsung berasa banget waktu transisi dari motor kopling ke Matic itu apa? Untuk itu gue lebih ke kenyamanannya aja sih. Oke. Jadi tangan kiri gue nggak harus mencet-mencet kopling segala macam, jadi cuma mencet rem doang gitu loh ya. Itu aja sih yang menurut gue lebih nyamannya sih. Oke. Nah, untuk performa nih, tadi ngomongin performa. Oke. Apa saja yang lu udah lakukan dan output tenaganya itu yang dihasilkan sekarang ini berapa? Oke, untuk di performan itu gua mengubah si diameter blocksnya itu menjadi ukuran 58 ya. Jadi kan original dari Vario Lethal 150 ini sekitar 57,7 kalau nggak salah ya. Jadi gua buat menjadi ukuran 58, dan si pistonnya gua ganti, dan si injektornya menggunakan CB 150 yang 10 hole. Jadi dia memuncratkan si bensinnya lebih banyak. Seperti itu sih. Output tenaga yang dihasilkan? Untuk outputnya itu gue belum pernah dyno ya. Nah, jadi ya pokoknya dari 0 ke 100 itu kemungkinan ya 10 detiknya sekitar segitulah. Karena gue jujur belum kalau gue sendiri belum pernah nyoba buat 0 ke 100 sendiri, karena gue menggunakan temen gue yang rada kecilan badannya. Oh, jadi yang jokinya nih, jokinya yang megang motor nih badannya yang lebih kecil lah dibanding lu, lebih ringan. Betul. Sehingga si motornya ini jadi lebih bisa melaju lebih cepat ya. Seperti itu. Oke. Setelah kondisinya nih, setelah di-upgrade mesinnya seperti ini, paling jauh lu pernah bawa kemana? Untuk paling jauh sih, gue alhamdulillah pernah touring sama teman-teman gue ke daerah Geopark Ciletuh, dan ke Jogja juga sih udah pernah. Ada trouble nggak selama penggunaan? Untuk trouble alhamdulillah nggak ada sih, karena memang gue ini di bore up-nya juga hitungannya bore up harian ya, jadi tidak terlalu ekstrim banget lah ya. Jadi untuk
trouble seperti kayak oli kering atau gimana, alhamdulillah nggak ada sih. Untuk bor AP sendiri, apakah lu mempercayakan ke bengkel atau lu kerjain sendiri? Untuk bore up, gue mempercayakan ke bengkel ada di perumahan gue namanya Pelangi, bengkel Pelangi, dan itu memang dia spesialis motor-motor road race, dan dia juga sekarang lagi ngegarap motor-motor Metki juga dan beberapa motor-motor 2 tak gitu sih. Oke. Biaya kalau boleh di-spill nih, habisnya berapa tuh? Untuk biaya itu seluruhan ya dari mesin dan segala macam perintilan-perintilan itu, ini untuk di khusus di mesinnya aja ya itu sekitar 2 jutaan. 2 juta. 2 jutaan. Itu 2 juta tuh berarti ganti head ya? Ganti apa namanya? Noken. Blok bawah ya? Blok bawah enggak. Enggak, Jadi di ini doang. di quarter aja. Oh. Jadi karena oke. si diameternya si blok Vario LED Alt ini 150 ini dia lumayan tebel, jadi nggak usah diganti. Ibaratnya cuma di quarter doang. Oke. Buat mengubah derajatnya itu bisa banget. Jadi nggak usah beli blok lagi. Cuman kalau saran dari bengkel lebih baik kita menggunakan blok aftermarket. Yang keramik gitu ya? Iya, seramik seperti Moto1 atau kayak dari mana? Yang dari Sentul itu, paling itu sih. Iya. Karena untuk pelepasan panasnya Betul, sebenarnya. nah, Gitu. betul. Oke, berarti radiator nggak pakai ya? Untuk radiator masih standar sih radiator. Standar aja ya, Standar maksudnya aja. nggak ditambahin yang ekstra Enggak, ini, enggak. enggak ya? Mungkin Oke. kalau buat radiator tambahan yang di depan itu, yang di dek bawah itu kemungkinan ya buat motor-motor spek 63-an Spek yang buat 63 drag, ya. yang buat drag juga sih. Karena nih gue lihat motor lu juga masih rapat nih, dalam artian nggak terekspos juga mesin kan? Nggak. Gitu, jadi berarti masih pelepasan panasnya masih normal lah ya? Masih bisa normal, dibilang ya? masih normal. Oke, nah terakhir nih, apa sih yang lu paling suka dan paling gak suka dari motor lu nih? Oke, untuk gua suka ya mungkin dari si bentuk bodinya dan desainnya sih yang gua suka, dan gampang diapa-apain lah, ibaratnya gampang dimodifikasi. Untuk bagian di part dimana gua nggak sukanya itu mungkin pada saat pagi gua panasin dia rada ngebrebet, jadi rada susah dihidupin. Dan itu memang udah penyakitnya Vario lama dari 125 volt dan 150 volt. Itu sih. Emang begitu ya Memang rata-rata begitu. ya? Itu terus diapain tuh kalau lagi masih dingin begitu? Itu ya harus di bore up. Oh gitu. Iya. Malah kalau di bore up itu lebih bisa ini. Kalau di bore up dia lebih cepet buat hidupnya, dan mungkin di bagian businya juga ya kita harus ganti juga menggunakan iridium sih dari BRT. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang serupa tuh, susah dihidupin pas pagi-pagi. Berarti kalau sekarang udah enggak? Kalau sekarang udah alhamdulillah udah enggak. Enggak. Tapi dia masih ada engkolannya? Apa enggak? Kalau yang kolam masih ada. Masih ada ya? Iya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Soalnya kalau yang sekarang kan setahu gua udah nggak ada engkol ya? Kalau sekarang udah enggak ada yang Udah nggak ada engkol dia ya? Udah enggak ada. Itu masih engkol. Oke. Itu aja berarti apa namanya yang paling lu suka sama yang nggak suka ya? Oh ya, tadi sedikit. Tadi lu punya Aerox. Betul. Aerox lu mainin juga? Untuk Aerox gue standar aja. Standar aja. Kenapa memilih lebih memodif si Vario ketimbang Aerox? Untuk itu karena yang pertama memang lagi zamannya juga ya Vario dimodif-modif, dan yang kedua memang gue lebih suka Honda juga daripada Yamaha. Sorry banget nih ya buat orang-orang yang suka Yamaha nih. Gak apa-apa, yang penting kan lu beli. Iya. Gue lebih suka Honda buat gue tak-atik, dan lebih ke Vario sih gitu. Bukan karena lu takut dicap alay sama. Enggak ya. Karena banyak juga ngabers Vario juga banyak. Iya, kawan. banyak sekarang zaman sekarang banyak. Vespa aja kan akhirnya Iya, tercoreng juga tercoreng sebetulnya. juga. Iya. Intinya karena emang lebih suka Betul, Honda gitu betul. ya. Oke deh kalau gitu. Bro Adi, thank you banget. Sama-sama, Mas udah Arfi. mampir ke Avensti Motor sekaligus mau diwawancara soal motornya yang menarik ini, Honda Terima Vario kasih, Mas 150 Arfi. Volt. Semoga pelayanan kita di Avensti Motor itu memuaskan dan menjaga kualitas dari motor Mas Adi sendiri nih. Siap. Ya, oke. Thank you teman-teman juga yang sudah menyaksikan sampai habis. Oh, kalau mau lihat, ada nggak Instagram khusus yang dibuat untuk motornya atau Untuk apa? itu nggak ada Nggak sih, ada nggak ya? ada. Nggak Karena ada ya? gue bukan tipikal orang kayak gitu sih. Bukan orang yang narsis pengen. Iya, nggak banget sih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti juga akan ada
bumper video yang mengenai kondisi motornya Mas Adit. Kalian bisa lihat sendiri dan mungkin bisa jadi inspirasi untuk Baik, siap, pengguna Vario 150 Old lainnya gitu ya. Thank you, sampai jumpa di video Terima kasih berikutnya. semuanya. Mas, udah selesai mas? Boleh Oke. dicek dulu mas? Ada yang kurang nggak mas? Enggak, sudah cukup. Oh udah ya? Oke.